Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'abdihi kitaban 'ajaba. Fihi min kulli syai'in hikmatu wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajama wa rabban wa azkahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa sahbihi sadatin nujaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairin alim bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizil karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan yang sangat besar, banyak. Kenikmatan yang tidak akan terhitung banyaknya. Dari mulai nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat anggota badan paru, nikmat jantung, nikmat ginjal, nikmat beredarnya darah, nikmat kita bisa kita melihat dunia yang fana ini, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa meraba, nikmat bisa makan, tidur yang nyenyak. Allah yang berikan untuk kita di sore hari Rabu, sekarang malam Kamis. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan kenikmatan, diberikan dan syukur kerja aktivitas kita di pagi sampai sore hari. Tidak lupa melaksanakan sholat duhur dan asarnya, sholat sunat duhurnya, ba'da duhurnya, sholat sunat qoblal asar, ada asar kita wiridan, tahmid, tadzkir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang sangat berbahagia ini tidak lupa doa kami dari keluarga kami di sini. Sehat selalu untuk keluarga IG semua, guru-guru kami, teman-teman kami, mudah-mudahan Allah sehatkan, mudah-mudahan lancar rezekinya, diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, manusia dan bangsa. Kita coba dalam ayat 6 surah ke-31 surah Luqman. Surah Luqman 30, Quran surah 31 Luqman ayat 6. Yang sudah tadi dibacakan di dalam mukadimah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahu wal haditsi liyudilla an sabilillah بغير عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب muhin. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Dan di antara manusia ada wa minan nasi, orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia, mayasillah wa ala hadis dilla an sabilillah. Ya, provokator, bisa provokasi dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah tolok-olokan mereka, itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran surah 31 Luqman ya, ayat 6. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, Quran surat 31 Luqman 6 ayat 6 ini turun berkenaan dengan seorang Quraisy yang membeli seorang bidu wanita. Sebab nuzulnya yang dijadikan alat untuk menyesatkan manusia. Ayat ini Quran surat 31 Luqman mengancam orang-orang yang berusaha menyesatkan manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Auf yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini Quran surat Luqman turun berkenaan dengan An-Nadir bin Al-Haris yang membeli seorang bidu wanita apabila ia mendengar. Jadi bidu wanita dari dulu ya, dari zaman Nabi ada turun-temurun. Apabila ia mendengar seorang akan masuk Islam, ia mengajak orang tersebut datang kepada bidu wanita itu, kemudian menyuruh bidu wanita itu menyediakan makanan dan minuman serta merayu orang yang tersebut dengan alunan suaranya. An-Nadr berkata kepada orang yang dibujuknya itu, ini lebih baik daripada ajakan Muhammad yang hanya menyuruh sholat, saum dan berperang untuk kemenangannya. Ayat ini Quran surat 36 menerangkan bahwa orang yang berbuat seperti itu akan mendapat siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi panah dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesuatu keringanannya, niscaya tidak akan habis bisa dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Seperti itu. Jadi Quran Luqman ayat 7. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ini kita bertanya kepada ahli kita bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya tentang ruh. Jadi Rasulullah SAW tentang ruh. Pertanyaan ini dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan firman Allah surah 17 Al-Isra ayat 85 yang mengasahkan bahwa ruh adalah urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Itu ya. Kalau bertanya tentang ruh itu masalah Allah Subhanahu wa taala. Terus dan manusia hanya diberi ilmu yang sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Diberikan manusia ilmu cuma sedikit-sedikit. Seperti itu. Ahli kita berkata, engkau menganggap bahwa kami tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Padahal kami telah diberi Taurat. Taurat adalah hikmah. Dan barang siapa yang diberi hikmah sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak.
Maka turunlah ayat Quran Surat Luqman 27 sebagai penjelasan bahwa ilmu yang diberikan kepada manusia hanyalah sedikit, sedangkan ilmu Allah tidak mungkin dapat dicatat karena sangat banyak. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah. Dalam riwayat lain dikemukakan ketika Rasulullah SAW bersabda, berada di Mekah turunlah ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit-sedikit. Surah 17 Al-Isra 85. Setelah beliau hijrah ke Madinah, datanglah kepada beliau pendeta-pendeta Yahudi seraya berkata, apakah benar apakah yang telah sampai kepada kami ini, bahwa engkau berkata hanya sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah? Apakah perkataan tersebut ditunjukkan kepada kami atau kepada kaummu? Bersabarlah Rasulullah SAW, kami tunjukkan kepada keduanya. Mereka berkata, bukankah engkau telah membaca dalam Al-Quran bahwa kami telah diberi Taurat yang di dalamnya terdapat keterangan untuk segala perkara? Bersabda Rasulullah SAW, semua itu dibandingkan dengan ilmu Allah sangatlah sedikit seperti itu. Ayat ini Surah Luqman 27 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang mengesahkan bahwa di muka bumi ini tidak akan ada alat yang mencukupi untuk melukiskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang bersumber dari Tok bin Yasir. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'ad atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum musyrikin berkata, hampir habis apa yang dapat dikatakan oleh Muhammad. Ayat tersebut Surat Luqman 27 turun berkenaan dengan ucapan mereka yang mengesahkan membawa ilmu Allah itu tidak akan ada habis-habisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu As-Syaikh di dalam kitab Al-Azhamah dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Quran Surah Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibun 'ada ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyil ardi tamutu innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa akan diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal tentang kematian. Allah tidak tahu kapan kita mati, besok masih hidup tidak tahu. Makanya kita jangan melakukan dosa dan tidak tahu apa yang ada di rahim kita. Quran Surah Luqman 34. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang badui datang menghadap Rasulullah SAW berkata, istriku sedang hamil. Cobalah terangkan jenis kelamin apa yang akan ia lahirkan, apakah pria atau wanita? Ngeriku kekeringan, kapankah akan turun? Ya lahirkah apakah pria atau wanita? Negeriku kekeringan, kapan aku turun hujan? Dan aku tahu kapan aku dilahirkan, tapi terangkanlah kepadaku kapan aku mati. Maka turunlah ayat Quran Surat Luqman 34 ini. Asbabun nuzulnya bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan aku mati? Terus yang ada dalam kandungan perempuan atau laki-laki? Jadi 1500 tahun yang lalu belum ada USG ya, bisa melihat. Sekarang bisa dilihat. Yang menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Ibnu dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid. Maka apakah yang orang beriman seperti orang yang fasik kafir? Sini mereka tidak sama. Quran Surah Sajdah 18. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Al-Bahid bin Uqabah bin Abi Mut'ah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, mata tombak kami
lebih tajam daripada tombakmu. Lidah kamu lebih lancar daripada lidahmu. Dan anak buah kami telah banyak daripada anak buahmu. Ali menjawab, tutup mulutmu, sesungguhnya engkau orang fasik. Ayat ini Quran surat 52 As-Sajdah 18 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa orang fasik tidak sama dengan orang mukmin. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi ya, dan Ibnu As-Sakir dari Sa'id bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Atta bin Yasar. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi dan Al-Hakim di dalam kitab tarikhnya dari Al-Kalbi dari Abu Salid yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat 32 ayat Sajdah dapat turun berkenaan dengan percakapan lisan antara Ali bin Abi Thalib dan Uqbah bin Abi Mut'ah. Dalam riwayat ini dikemukakan pula bahwa ayat tersebut turut berkenaan dengan Uqbah bin Al-Walid dan bukan Al-Walid. Diriwayatkan oleh Al-Khatim bin Ibnu As-Sakir dari Ibnu Luhai dari Amr bin Dinar yang bersumber dari Ibnu Abbas. Quran 31 Quran surah 2 Sajadah 28 29. Wa yaquluna mata hadzal wa'tu in kuntum shadiqin, dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar. As-Sajdah 28. Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa para sahabat berkata, sesungguhnya hari itu beristirahat dan bersenang-senang telah mendekat kepada kami. Berkatalah kaum musyrikin, bilakah kemenangan itu sekiranya kalian benar? Maka turunlah ayat tersebut, Quran surah As-Sajdah 28-29, sebagai penegasan kepada mereka bahwa pada waktu itu keimanan tidak akan berfaedah bagi orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Begitulah pertemuan kali ini sebelum menunggu sholat maghrib. Kita sudah bacakan dari surat Luqman ayat 30, terus Luqman 27, Luqman 34, dan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kami untuk kita semua. Adzan Allah wa iyyakum ajmain. Allahumma biqina wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.